وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembacaan kitab Ulumul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Yang mana pada bagian muqaddimah ini Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah menjelaskan tentang latar belakang kenapa sih kok beliau menyusun ini. Tapi sebelum itu beliau menyampaikan keutamaan-keutamaan dari ilmu hadis. Kemudian problem apa, masalah apa yang didapati oleh beliau, bahkan bukan hanya beliau, oleh kaum muslimin pada umumnya berkenaan dengan ilmu hadis ini. Nah, sehingga kemudian beliau menyusun ilmu ini dan sifatnya itu beliau ringkas sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Beliau berupaya untuk meringkas ilmu-ilmu hadis yang sudah disusun sebelumnya oleh para ulama hadis, diantaranya adalah oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini ada sangat banyak sekali kitab-kitab karangannya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berkenaan dengan cabang-cabang ilmu hadis. Nah, muqaddimahnya itu diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah ini. Oleh karena itu kitab ini nanti selain dikenal dengan nama Ulumul Hadis, kitab ini juga dikenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Kenapa kok dibuat muqaddimah ini? Semacam pengantar pendahuluan bagi antum yang mau belajar ilmu hadis. Selesai membaca kitab ini, nanti kita buka Al-Khatib Al-Baghdadi ini bagaimana ketika beliau menjelaskan tentang perawi-perawi mudallis. Contoh-contoh dari hadis-hadis mudallas itu bagaimana. Nanti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyusun kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilmi. Jadi keutamaannya melakukan perjalanan menuntut ilmu itu apa saja. Kemudian permasalahan penulisan hadis. Nah, ini yang banyak diperdebatkan oleh para sarjana hari ini. Hadis Nabi itu baru ditulis kapan? Orang-orang orientalis itu semacam menguatkan doktrin bahwasanya hadis Nabi itu baru ditulis pada abad kedua Hijriyah, yaitu di masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu yang kemudian didengungkan sebagai doktrin terhadap para pembelajar, khususnya pembelajar Islam. Dari pendekatan sejarah seperti itu, orang-orang orientalis mengatakan kalau hadis baru ditulis di abad kedua Hijriyah, artinya hadis Nabi ini sudah 200 tahun berlalu tanpa adanya apa? Tanpa adanya pencatatan terhadap hadis tersebut. Maka mereka mengatakan apa? Kalau begitu hadis Nabi itu rentan terjadi pemalsuan. Nah, ini propaganda yang disampaikan oleh siapa? Oleh orang-orang orientalis. Sebelum orientalis pada saat ini mengkritik hadis dari pendekatan sejarah yang demikian, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sudah menyusun data-data tentang penulisan hadis sebelum abad kedua Hijriyah. Beliau susun dalam kitab Taqyidul Ilmi. Nah, itu nanti tentang penulisan hadis itu perdebatan di kalangan para ahli hadis tentang hadis itu boleh ditulis atau tidak boleh ditulis. Al-Khatib Al-Baghdadi itu memberikan uraian-uraiannya secara sistematis di dalam kitab Taqyidul Ilmi tersebut. Nah, adapun Al-Hafidz Ibnu Shalah ini ketika menyusun Ulumul Hadis ini hanya sebagai pengantar kepada antum-antum yang memang nanti mau melakukan kajian yang lebih mendalam, kajian yang lebih luas terhadap ilmu hadis yang mulia ini. Kita mulai pembacaan hadis ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Mufti Syam Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Amr Uthman ibni Abdurrahman ibn Uthman ibn Musa ibn Abi Nasr An-Nasri Asy-Syahrazuri Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf ibn Salah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, beliau memulai mukaddimahnya ini dengan kutipan ayat di surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ini jarang kita dapati para ulama memulai hadisnya itu dengan doa. Kalau kita dapat seperti ini, maka di sini ada contoh para ulama. Kalau antum nanti memulai satu karya tulis, itu antum mulai dengan penggalan ayat yang di dalamnya itu ada doa, itu boleh, silahkan. Yang demikian ini tidak ada satu keharusan kalau mau menulis surat atau menulis atau menulis risalah, makalah, artikel, atau antum mau menulis harus dengan alhamdulillahirabbil-alamin, nggak harus gitu kan. Jadi boleh antum kedepankan doa terlebih dahulu. Nah di sini baru Al-Hafidz Ibnu Shalah baru kemudian mengikutkan setelah itu hamdalahnya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau memulai dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami apa? Rahmat yang berasal dari Engkau. Wahayyi lana, dan persiapkanlah, sediakanlah bagi kami min amrina, dari perkara-perkara yang akan kami lakukan ini rasyada, petunjuk arahan dari Engkau. Jadi di antara faedahnya beliau memilih doa ini adalah ketawaduan kita kepada Allah sebelum kita melakukan satu perkara yang besar, minta arahan, minta petunjuk kepada Allah agar pena yang kita tulis ini Allah tetapkan pada kebenaran, Allah arahkan nanti pada kebenaran. Demikian pula ucapan yang akan kita sampaikan ini. Jadi nanti kalau misalnya antum ngajar atau antum khutbah, antum mulai dengan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Asal bukan khutbah Jumat loh ya. Kalau yang khutbah Jumat itu sebenarnya enggak ada tidak ada ketentuan yang harus. Jadi ada khilaf di tengah-tengah pendapat mazhab tentang khutbah Jumat itu, apakah khutbah Jumat itu hanya sekedar zikir boleh gitu. Kalau nanti merujuk kepada madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, madhab Imam Abu Hanifah khutbah Jumat itu zikir. Dan di antara salafnya yang melakukan demikian Utsman ibn Affan, ketika naik ke atas mimbar beliau hanya cukup mengatakan alhamdulillahirabbil alamin terus turun gitu kan. Nah, hingga kemudian diambil satu kesimpulan bahwasanya rukun khutbah Jumat itu nanti dalam mazhab Hanafiyah cukup apa? Cukup zikir saja. Maka jika demikian kalau mau khutbah Jumat dimulai dengan yang seperti ini boleh. Cuma nanti kan di tengah masyarakat kita yang mayoritas mazhab Syafi'i mengenal rukun khutbah itu ada 6. Yang pertama harus dimulai dengan hamdalah, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus ada salawat Nabi, kemudian ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah, kemudian di dalamnya nanti ada pembacaan ayat kutipan dari ayat Al-Qur'an, dan kemudian di dalamnya juga harus ada doa untuk kaum muslimin secara umum. Dan yang terakhir ini kalau saya sampaikan mazhab Syafi'iyah yang mutaqaddimin wajib berbahasa Arab. Jadi yang akhir-akhir ini mazhab Syafi'iyah yang mutaakhirin itu nanti yang memberikan rukhsah untuk menyampaikan boleh dengan bahasa ummi, bahasa setempat. Kenapa? Karena memang khutbah Jumat itu tujuannya adalah mau'izah, dia memberikan nasihat. Kalau disampaikan dalam bahasa Arab
Siapa yang mengerti nanti kalau audiensnya semuanya bukan orang Arab, jadi ada diberikan rukhsah. Oleh karena itu kalau antum dapati di beberapa masjid yang ada di Indonesia ini, untuk mengambil jalan tengahnya nanti khutbah yang berbahasa Indonesia itu khutbah pertama, terus nanti khutbah keduanya itu Arab semua gitu kan. Itu salah satunya agar tradisi dalam mazhab Syafi'i itu masih dilanjutkan. Jadi mau'izah tersampaikan, kemudian rukun dengan menetapkan khutbah itu dengan bahasa Arab itu masih dilakukan pada khutbah yang kedua. Nah, ini sekedar informasi untuk masalah yang khutbah. Kembali kepada pembahasan ini, artinya boleh untuk pidato-pidato yang nanti di selain khutbah Jumat kalau mau memulainya Rabbana atina min ladunka rahmah. Kan tetapi nanti untuk khutbah Jumat yang saya pegang adalah rukun-rukunnya dalam mazhab Syafi'i. Itu yang saya pegang. Kalau nanti seluruh masyarakat Samarinda itu sudah mengerti fikih muqaranah, baru nanti saya khutbahnya pakai alhamdulillah saja gitu. Kalau semuanya sudah ngerti sudah ahli ilmu semua, seluruh masyarakat Samarinda sudah hafid Quran semua, sudah menghafal sekian hadis, kemudian mengetahui ikhtilafat di kalangan para ulama, baru itu kita bisa menggunakan sesekali pakai madhab yang lain gitu loh untuk khutbah Jumatnya. Tetapi selama itu belum dan orang awam masih banyak, hemat saya dan nasihat saya hendaknya kita mengikut kepada madhab setempat agar potensi untuk fitnah terjadi di tengah-tengah umat itu masih bisa kita minimalisir. Kemudian beliau melanjutkan, alhamdulillahil hadi man istahdah. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang memohon kepada petunjuk tersebut. Ini merupakan satu berita gembira kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang meminta. Kalau seseorang merasa tidak butuh kepada petunjuk Allah sehingga dia enggak minta, ya Allah Subhanahu wa taala juga enggak perlu dengan hamba tersebut. Oleh karena itu, kita tetap diwajibkan setiap hari untuk meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah untuk selalu diarahkan kepada jalan yang mustaqim dan dianugerahkan keistiqomahan di dalam jalan tersebut, yaitu jalan agama Islam ini. Al-waqi man ittaqa. Allah Subhanahu wa taala waqi, memberikan perlindungan, man ittaqahu, kepada siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah berikan perlindungan. Seorang hamba minta kepada Allah perlindungan dari azab api neraka, Allah Subhanahu wa taala lindungi hamba tersebut. Al-kafi man taharra ridahu, yang mencukupkan. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mencukupkan hamba-hambanya yang dia taharra ridahu, yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati di dalam melakukan aktivitasnya yang orientasinya itu hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehati-hatian hamba tersebut di dalam melakukan amalan selalu menanyakan, ini ridha atau tidak? Allah ridha atau tidak kalau saya begini? Kalau saya begini Allah ridha atau tidak? Nah, barang siapa yang senantiasa taharra, berhati-hati di sini dalam melangkahkan melangkahkan kakinya, dia melakukan aktivitasnya, selalu berhati-hati dengan selalu berharap kepada ridha Allah, ini amalan saya diridhoi atau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dirinya. Nah, ini di dalam pujian beliau terhadap Allah Azza wa Jalla. Hamdan balighan amaddat tamam muntahah. Hamdan, pujian, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang balighan, yang udah sampai puncaknya sempurna. Amaddat tamami wa muntahah, yang sampai pada puncak kesempurnaan dan akhir dari kesempurnaan. Artinya seluruh pujian itu yang sudah sampai sesempurna-sempurnanya pujian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu di dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala
ketika berkalam alhamdulillahi rabbil alamin menggunakan Allah Subhanahu wa taala memilihkan lafadz ma'rifah. Bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab mengenal lafadz ma'rifah dan lafadz nakirah. Lafadz ma'rifah ini diawali dengan alif lam yang demikian. Ini salah satu faedahnya dalam cabang ma'anin nahwi. Jadi pemaknaan dalam ilmu nahwu kalau ada kalimat dengan alif lam ini. Alif lam ini fungsinya untuk mengistighraq namanya. Istighraq itu mencakupkan keseluruhan. Sehingga maknanya itu keseluruhan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum lihat di terjemahan alhamdulillahirabbil alamin itu diterjemahkan segala puji. Segalanya itu dari mana? Dia dari alif lam itu al. Hamdunnya itu pujian. Ada al ketemu hamdun itu segala puji. Jadi maknanya memang umum, keseluruhan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ketika dia dipuji itu pujian yang tidak sempurna. Kadang kalau makhluk dipuji oleh makhluk yang lain gitu kan, itu pujian boleh jadi hanya sekedar basa-basi atau hanya sekedar menggembirakan hatinya, hingga jangan kita terlena karena pujian itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wih, hebat ya. Fulan bisa begini, bisa begitu. Itu kan anugerah dari Allah. Ini nasihat dari guru saya, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal hafizahullah. Beliau pernah menyampaikan kepada saya, orang yang bertauhid itu tidak terlena dengan pujian. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Kamu pinter, yang ngasih pinter siapa? Gitu kata beliau. Ya Allah. Lah kamu cuma dipinjemin pinternya. Kamu pinter karena Allah. Lah kamu kaya, yang ngasih kaya siapa? Allah. Nah terus kalau cuma dipinjemin sama Allah gitu, apa yang mau kamu banggakan gitu? Kamu nggak punya apa-apa. Gitu. Jadi nggak akan terlena dengan apa? Dengan pujian-pujian makhluk terhadap dirinya, karena pujian itu milik Allah dan segala kenikmatan tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu akmalan ala nabiyyina wan nabiyyin. Salawat serta salam yang dua-duanya itu salawat dan serta salam yang sempurna semoga selalu tercurahkan kepada nabiyyina, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyin, dan juga para nabi-nabi yang lain, wa ali kullin, dan juga kepada keluarga-keluarga mereka. Ma rajarajin maghfiratahu wa rahmahu, selama sepanjang orang yang berharap kepada maghfirah Allah dan sepanjang orang-orang yang berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, sepanjang itu pula, selama itu pula, semoga salawat dan salam itu selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan para nabi yang lain serta keluarga-keluarga beliau. Hada wa inna ilmal hadits min afdalil ulumil fadilah. Kemudian yang setelah ini tidak lupa beliau tadi mengucapkan amin gitu. Jadi doa beliau agar salawat itu selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, para nabi serta para ahlul bait mereka. Kemudian beliau mengatakan amin, baru beliau menyampaikan isi dari kitab ini. Hadza wa inna ilmal hadits min afdalil ulumil fadilah. Sesungguhnya ilmu hadis ini adalah salah satu dari ilmu yang memiliki keutamaan dan paling utama, afdol, yang paling utama dari sekian ilmu yang memiliki keutamaan. Al-ulum al-fadilah. Ilmu-ilmu yang punya keutamaan kan banyak. Ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Ilmu tafsir ini ilmu untuk menggali makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian ilmu Al-Quran, ilmu fikih yang menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu ilmu fikih. Kemudian ilmu-ilmu yang lain. Di antara sekian ilmu-ilmu yang utama itu, ilmu hadis ini di antara yang paling utama. Nah, jadi ketika beliau menyebutkan ini bukan berarti yang selain ini enggak utama, enggak gitu.
Jadi jangan nanti dijadikan bahwasanya yang menuntut ilmu ini sudah paling utama gitu. Tidak. Dulu sempat kejahiliahan itu melanda saya dan melanda teman-teman gitu kan, ketika kuliah di Fakultas Hadis. Kita doang nih yang di Fakultas Hadis lebih utama dari antum yang di Fakultas Syariat. Itu bagian dari kejahiliahan yang seperti itu. Tapi sempat melanda di hati kami, merasa bahwasanya kami lebih utama daripada yang lain-lain. Ini tidak tepat dan tidak benar yang demikian, karena semua ilmu itu adalah khidmah terhadap agama ini. Semua ilmu yang dikhidmahkan kepada agama Allah itu adalah ilmu yang memiliki keutamaan.